Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 7 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 213. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى
إلى صراط مستقيم. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, walamma dzakara ni'matahul 'azimah biinzalil kutub ala ahlil kitab. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatannya yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada ahlul kitab. Wa kana hada yaqtadi ittifaqahum 'alaiha wa ijtima'ahum, dan diturunkannya Alkitab mengharuskan mereka sepakat dan berkumpul di atas kitab-kitab suci tersebut. Akan tetapi mereka ahlul kitab berselisih antara satu dan yang lain. Fa akhbara ta'ala annahum bagha ba'duhum ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya ahlul kitab mereka bermusuhan antara satu dan yang lain. Seharusnya mereka bersatu di atas ajaran para nabi dan para rasul, dan mereka dilarang bercerai-berai sebagaimana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yaitu dengan kitab suci, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ahlul kitab ketika mereka diberi oleh Allah kitab suci, seharusnya mereka bersatu, seharusnya mereka berpegang teguh dengan kitab suci tersebut. Namun mereka tidak demikian. Mereka melampaui batas antara satu dan yang lain, saling bermusuhan, saling berselisih. Wa hasalan niza'u, sehingga terjadi perselisihan, wal khisam, demikian pula permusuhan, wa kathratul ikhtilaf, dan banyak perselisihan di antara mereka. Fakhtalafu fil kitab, dan mereka berselisih di dalam Alkitab, alladhi yanbaghi an yakunu awlan nasi bil ijtima' alaihi, padahal seharusnya mereka menjadi orang yang paling berhak bersatu di atas ajaran kitab suci mereka. Wadhalika min ba'di ma'alimuhu wa tayaqqanuhu bil ayatil bayyinat wal adillatil qati'at. Yang demikian itu setelah mereka mengetahui Alkitab dan setelah mereka meyakini Alkitab, yaitu meyakini ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang terang. Namun mereka tidak demikian, yaitu ahlul kitab tidak bersatu,
tidak berkumpul, tidak berpegang teguh dengan kitab suci mereka, wa dhallu bidzalika dhalalan ba'ida. Sehingga karena perselisihan tersebut, karena permusuhan tersebut, karena banyaknya khilaf, sehingga mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Demikian maka para ulama menjelaskan al-khilafu syarr, perselisihan itu buruk. Wa hadallahu alladhina amanu min hadhil ummah, dan Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dari umat ini, limakhtalafu fihi minal haqq. Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman dari umat ini dari perselisihan ahlul kitab terhadap kitab mereka, yaitu ketika mereka menyelisihi kebenaran. Fa kullu makhtalafa fihi ahlul kitab wa akhta'uhu fihi al-haqqu was-shawab, hadallahu lil haqqi fihi hadhihi al-ummah biidnihi ta'ala wa taysirihi lahum wa rahmatihi. Dan semua yang diperselisihkan ahlul kitab, itu mereka menyelisihi kitab suci mereka, kemudian mereka menyalahkan kebenaran, menyalahkan kandungan Alkitab yang isinya kebenaran was-shawab, sehingga mereka tersesat. Akan tetapi umat Islam, hadallahu lil haqqi fihi hadhil ummah, akan tetapi umat Islam, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan kitab Al-Quran dan Sunnah, Allah beri petunjuk kepada mereka untuk mengamalkan kebenaran dengan seizinnya, dengan izin Allah Ta'ala dan kemudahan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Fa ammal khalqa ta'ala bid-da'wati ila siratil mustaqimi adlan minhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada semua umat manusia dengan mengajak mereka menuju jalan yang lurus. Ini sesuai dengan keadilan Allah, yaitu Allah Maha Adil. Allah menyeru semua hamba-hambanya, tidak ada yang terkecuali, diajak untuk menuju jalan yang lurus. Maka Fadilatul Syekh berkata, fa'ammal khalqa ta'ala bid-da'wah ila siratil mustaqim adlan minhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil seluruh hamba-hambanya didakwai ke jalan yang lurus. Ini berdasarkan atau sesuai dengan keadilan Allah. Wa iqamata hujjatin alal khalq, dan sebagai bentuk menegakkan hujjah atas hamba-hambanya, li'alla yaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadir, supaya nanti mereka tidak ada yang berkata belum datang kepada kita pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Yaitu jangan sampai ada manusia yang mengatakan, ya Allah, Engkau belum mengutus para nabi dan para rasul kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendakwai seluruh hamba-hambanya, seluruh manusia ke jalan yang lurus. Akan tetapi
wa hada bi fadlihi wa rahmatihi wa i'anatihi wa lutfihi man syaa min ibadihi. Akan tetapi Allah memberi petunjuk dengan karunia-Nya, dengan kasih sayang-Nya, dengan pertolongan-Nya dan kelembutan-Nya siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Adapun dakwah menyeluruh seluruh umat manusia. Adapun petunjuk yaitu hidayatut taufik, Allah memberi petunjuk hamba-hamba tertentu saja yang dikehendaki oleh Allah. Fahada fadluhu wa ihsanuhu. Ini adalah karunia Allah dan ini semata-mata karena kebaikan Allah. Wadaka adluhu wa hikmatuhu tabaraka wa ta'ala. Siapa yang diberi petunjuk maka ia mendapatkan petunjuk sesuai dengan rahmat Allah, sesuai dengan karunia-Nya dan kebaikan-Nya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka mereka disesatkan oleh Allah sesuai dengan keadilan-Nya dan sesuai dengan hikmah-Nya yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Mari kita bareng-bareng menyebutkan faedah dari ayat yang mulia ini. Di antaranya dari ayat ini terdapat pelajaran annal islama dinul fitrah, bahwasannya Islam adalah agama yang sesuai fitrah. Ajaran tauhid sesuai dengan fitrah. Maka para ulama menjelaskan Islam itu dasarnya adalah amar ma'ruf dan apa? Nahi mungkar. Amar ma'ruf, mengajak yang ma'ruf, mengajak yang diketahui, yang telah diketahui, dan mencegah yang diingkari oleh hati. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan a'raful ma'ruf at-tauhid wa angkarul munkar asyirk. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, dan kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Inilah Islam, agama fitrah, agama tauhid, yaitu ibadah kepada Allah saja. Inilah fitrah manusia. Allah Ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah suci dari Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah ini, yaitu fitrah tauhid. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali dilahirkan di atas apa? Fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya ia mengajak menjadi beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau Majusi. Namun pada asalnya bayi yang lahir lahir di atas fitrah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran al-aslu finnas annahum ala tauhid. Pada asalnya manusia mereka di atas tauhid. Kemudian baru terjadi kesyirikan. Asalnya manusia itu bertauhid, itu semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh, semuanya bertauhid. Baru muncul kesyirikan
di zamannya Nabi Nuh alaihissalam terjadi kesyirikan, sehingga Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian pelajaran yang diambil dari ayat yang mulia ini, fihi irsalu ar-rusul ala wajhil ard min nikmatillah al-azimah ala khalqihi. Diutusnya para nabi dan para rasul kepada penduduk sebuah negeri. Diutusnya para nabi dan para rasul kepada suatu kaum. Ini termasuk nikmat Allah yang paling agung kepada hambanya. Jadi utusnya para nabi dan para rasul kepada suatu kaum, ini menunjukkan nikmat Allah yang agung kepada hamba-hambanya. Jadi nikmat yang paling agung, ada nikmat diturunkannya, diutusnya para nabi dan para rasul. Demikian pula diturunkannya kitab suci. Jadi kalau kita berada di sebuah wilayah, sebuah daerah, di situ ada kajian ilmiah, di situ diajarkan ajarannya para nabi dan para rasul, maka ketahuilah ini adalah nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya'a dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul ajarannya satu, agamanya satu, yaitu agama Islam, yaitu agama tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan yang menyembah kepada selain Allah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi ad-da'watu bil tabsyiri wal indar. Berdakwah dengan memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Maka disampaikan ayat-ayat tentang surga. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid. Dan juga disampaikan ayat-ayat neraka. Ini adalah peringatan bagi siapa yang menyekutukan Allah. Demikian dakwanya para nabi, mubasyirina wa mungdirin. Mereka berdakwah dengan menyampaikan kabar gembira dan juga memberi peringatan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi annallaha anzalal kutub ala jami'il anbiya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada semua para nabi dan para rasul. Jadi semua para nabi dan para rasul mendapatkan kitab suci. Taurat itu kitab suci, wahyu dari Allah. Injil adalah kitab suci, wahyu dari Allah, firman Allah. Demikian pula Zabur. Demikian pula semua kitab-kitab yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul dan kitab suci
yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Fatur Rahman. Kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Adapun kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul untuk siapa? Untuk kaumnya saja. Ya, bagus. Ada lagi, silahkan Bang Adi. Iya. Gimana maksudnya? Mukjizat gitu saja? Iya. Maksudnya adalah kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul bukan mukjizat. Adapun kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci dan juga mukjizat. Maka Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa dirubah sampai hari kiamat karena mukjizat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Tidaklah para nabi dan para rasul melainkan Allah berikan mukjizat yang dengannya manusia beriman membenarkan ajaran mereka. Hanya saja mukjizat yang Allah berikan kepadaku bentuknya wahyu. Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu mukjizat. Al-Quran mukjizat, Sunnah juga mukjizat. Maka Nabi SAW bersabda, aku berharap menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi ahammiyatu al-jam' bainal khaufi war raja'. Pentingnya menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Jadi orang yang beriman demikian, takut kepada Allah, jangan sampai merasa aman dari siksa Allah. Kemudian berharap rahmat Allah, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Maka dakwanya para nabi mubasyirin, memberi kabar gembira supaya kita berharap, punya raja, punya harapan kepada Allah. Wa mungdirin, sebagai pemberi peringatan supaya kita takut kepada Allah. Janganlah kita merasa aman. Kenapa? Karena termasuk dosa paling besar, kata Nabi SAW, beliau bersabda, akbarul kabair, dosa yang paling besar al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wal amnu min rahmatillah, wal amnu min makrillah, wal ya'su min rahmatillah. Dosa yang paling besar berikutnya adalah merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Maka ini menunjukkan pentingnya ahammiyatul jam' bainal khaufi war raja'. Pentingnya menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Janganlah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja. Ini melampaui batas sehingga menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah. Janganlah beribadah kepada Allah dengan roja saja, harapan saja, sehingga seseorang merasa aman apa? Dari siksa Allah. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi itsbatu sifatil ulu lillah, mengimani sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi dengan zatnya,
Allah Maha tinggi dengan kekuasaannya dan juga kemuliaannya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ketinggian Allah, zatnya, kekuasaannya, dan juga kemuliaannya. Uluwul zat, uluwul qahr, uluwul manzilah wal makanah. Adapun ahlul bidah hanya menetapkan ketinggian Allah, yaitu kekuasaannya dan kemuliaannya. Adapun ketinggian zatnya Allah, ahlul bidah tidak menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan seperti akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dengan zatnya, Allah Maha tinggi dengan kemuliaannya, dan Allah Maha tinggi dengan kekuasaannya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu ta'allumil kitab wa tamassuki bih, pentingnya mempelajari kitab dan berpegang teguh dengannya. Mempelajari kitab yaitu mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan sunnah kemudian berpegang teguh dengan keduanya, Allah Subhanahu wa taala menjamin dia tidak akan tersesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita istiqomah, sabar dengan Al-Quran, sabar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah mempelajarinya, istiqomah mengamalkannya, istiqomah mendakwakan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi khataru al-bu'di minal kitabi was sunnah, bahayanya menjauhkan diri dari Al-Quran dan sunnah. Ini bahaya sekali. Khataru al-bu'di al-ibtiad minal kitabi was sunnah, bahayanya menjauhkan diri dari Al-Quran dan sunnah. Maka lihatlah kaum muslimin sekarang bercerai-berai, berpecah belah, bermusuhan. Kenapa? Karena mereka menjauhkan diri mereka dari Al-Quran dan sunnah. Jadi terutama ahlul bid'ah, terutama Syiah Rafidhah, para ulama menjelaskan yang paling dijauhi oleh Syiah Rafidhah Al-Quran, tidak dipelajari, tidak diambil petunjuknya. Demikian pula masyarakat secara umum, kaum muslimin secara umum. Mana di antara mereka yang sabar dengan Al-Quran, sabar mempelajari ayat per ayat? Ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan, dan selalu memperbarui niat, memperbarui semangat, meminta kepada Allah keteguhan. Akibatnya orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, mereka bergelimang dengan kesesatan dan kebid'ahan. Demikian, maka orang yang dekat dengan Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, berusaha untuk mencari ilmu dari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas petunjuk, di atas cahaya yang benar. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi dhammul khilaf wa annal khilafa syarr. Dari ayat ini terdapat pelajaran celaan
menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dan bahwasanya al-khilafu syarr, berselisih itu buruk. Maka Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, adapun hadis ikhtilafu ummati rahmah, ini adalah hadis yang lemah. Bahkan ulama menjelaskan hada hadisun maudhu, ini adalah hadis apa? Palsu. Jadi dhammul khilaf, celaan bagi orang-orang yang menyelisih, yang berselisih, terutama menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa fitnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, al-fitnatu syirik. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Siapa yang gampang-gampangan menyelisihi sunnah, siapa yang gampang-gampangan mengamalkan bid'ah, dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Dia ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Wal iyadu billah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi dhammul hasad, celaan bagi orang yang iri hati, al-baghi wal khilaf wal khusumah min asbabiha al-hasad, permusuhan, kezaliman, perselisihan di antara penyebab yang terbesar karena adalah kedengkian. Bisa jadi kebenaran itu difahami jelas, terang, namun tidak diterima. Karena apa? Karena kedengkian. Demikian ahlul kitab. Sampai pada akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tidak tahu Nabi akhir zaman yang mereka jauh-jauh hijrah menanti kehadirannya. Nabi akhir zaman, Nabi yang terbaik yang mereka yakini, yang mereka ketahui. Namun mereka tidak mau beriman bukan karena tidak tahu, tetapi mereka tidak mau beriman karena kedengkian dan hasad. Demikian ahlul kitab. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal khilafah yanza'ul barakah, bahwasanya khilaf mencabut keberkahan. Karena ahlul kitab selalu berselisih. Contohnya tentang masalah hari yang terbaik, mereka berselisih. Seharusnya mereka diberi hari Jumat, namun karena mereka berselisih, orang Yahudi dikasih hari Sabtu, orang Nasrani dikasih hari Ahad, hari yang terbaik untuk umat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhirunal awwalun, kami adalah umat yang paling terakhir dan umat yang paling pertama pada hari kiamat. Wa awwalun nasi dukhulan al jannah, kami adalah umat yang paling pertama masuk surga. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim, padahal mereka umat-umat sebelum kita diberi kitab sebelum kita, dan kita diberi kitab setelah mereka. Fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq, Allah memberi petunjuk kepada kita dari perselisihan mereka yang menyelisihi kebenaran. Fahadal yaum alladhi ikhtalafu fihi, hari ini, hari yang mereka perselisihkan. Jadi ahlul kitab itu dikasih hari Jumat, itu pun ngayal, itu pun berdebat. Wahai ahlul kitab, hari Jumat ya, hari yang terbaik untuk ibadah kalian. Dah, hari Sabtu, hari ini ribut. Akhirnya orang Yahudi dikasih hari Sabtu, orang Nasrani dikasih hari Ahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahadal yaum alladhi ikhtalafu fihi."
hari ini, yaitu hari Jumat, yang mereka perselisihan. Padahal mereka tahu hari Jumat adalah hari yang terbaik. Fahadanallahu limakhtalafu fihi. Maka Allah memberi petunjuk kepada kita karena perselisihan mereka. Fannasu lana fihi tabaun. Tentang hari Jumat, manusia mengikuti kita. Ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Besok yaitu hari Sabtu untuk orang Yahudi. Wa ba'da ghad, lusa untuk orang apa? Nasrani. Ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwasannya al-khilafu syarr wal khilafu yanza'ul barakah. Khilaf itu mencabut keberkahan. Jadi kalau ada program, kalau ada tujuan, ada cita-cita, janganlah diawali dengan khilaf. Wal khilafu syarr. Tentang jihad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dalam berjihad, berperang ini melawan musuh, Allah taala berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tanaza'u, dan jangan berselisih. Jangan bermusuhan. Wala tanaza'u, jangan berselisih. Fatafshalu, kalau kalian berselisih di saat perang, kalian pasti akan gagal. Kalian akan dikalahkan. Kekuatan kalian hilang. Karena perselisihan, kekuatan akan hilang. Bersabarlah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-amru bijtima'i kalimatil muslimin, anjuran atau perintah menyatukan kalimat kaum muslimin. Ini perintah Allah. Maka lihatlah kenapa kita sholat berjamaah, supaya kita apa? Bersatu. Kenapa kita sholat menghadap kiblat yang satu? Supaya kaum muslimin bersatu. Kenapa berpuasa Ramadan bareng? Supaya kita bersatu. Kenapa haji di Mekah? Salah satu hikmahnya supaya kita bersatu. Namun bersatu di atas dalil, di atas sunnah, di atas Al-Quran. Bukan persatuan di atas kesesatan dan penyimpangan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, bersatulah di atas tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlu hadhil ummah, kemuliaan umat Islam. Jadi umat Islam, umat yang paling sedikit perselisihan dibandingkan umat-umat terdahulu. Terutama di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika terdapat perintah, mereka langsung tunduk, sami'na wa ata'na. Maka fahadallahu alladziina amanu, Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman. Yang dimaksud para sahabat, mereka adalah kaum yang selalu tunduk terhadap perintah Allah, taat dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi an-nahi an tashabbuh bi ahlil kitab, larangan menyerupai ahlul kitab. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi damul bid'ah, celaan bid'ah, wa annaha dhalalah, dan bahwasanya bid'ah seluruhnya adalah tersesat. Jadi semua yang menyelisih Al-Quran, semua yang bertentangan dengan sunnah, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah akidah, tentang masalah ibadah, ini adalah bid'ah. Ini adalah caranya ahlul kitab. Mereka banyak mengadakan bid'ah di dalam agama mereka, sehingga mereka menyelisihi kebenaran.
Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi annal hidayata biyadillah, bahwasanya petunjuk itu di tangan Allah. Maka carilah petunjuk dengan memperbanyak doa. Carilah petunjuk Allah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, sebenarnya kita ini minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Wallahu taala a'lam bisawab. Ada tambahan, silahkan. Aba Mas'ud. Tayyib, naktafi bihada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.